Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula dengan NIM 23010320. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode user. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian dan rumus iterasi untuk metode user atau metode ikuti tetap. Nah, untuk pengertiannya, metode user itu juga disebut juga dengan metode iterasi sederhana maupun metode langsung. Nah, untuk misalnya ini kita pakai pertama x sama dengan bot, maka ini dapat ditulis dalam bentuk x sama dengan y.
ke dalam bentuk X dan Dx. Ini yang pertama ini kita ambil yang ini. Ini caranya sebenarnya 12 ini kita 12 ini kita pindah ke sini ya supaya hasilnya kayak gini. Jadi ini dalam konsep mengimpaskan atau tidak luas. Nah ini hasilnya itu Dx dengan 1 per 12 dan kurung 2X pangkat 5 plus 1 dikali 5 dikali 1,6 X pangkat 3 dikali 1. Nah dengan nilai awal yang tadi kita perhitungkan 1,0 di sana itu. Nah tinggal kita masukin aja ada X1 itu 1 per 2 2X pangkat 5 plus 1 lihat ke kamarnya. Ini X ini semua X ini kita ganti dengan 1,0 nilai sembarang yang ada di soalnya. Ini 1 per 2 dan 2 dikali 1,0 pangkat 5 1,6 dikali 1,0 pangkat 3 dikali 1. Nah hasilnya itu 2,60. Nah selanjutnya kita akan hitung ini untuk nilai X1 kan kita hitung X2 dengan cara yang sama. Ini pertama yang awal tadi itu gimana yang dimasukin? Kan yang di awal itu dimasukin 1,0. Kalau di sini yang dimasukin 2,60 nih. Berarti berubah ya. Nilai X1 ini masuk ke X2. Nah ini itu 1 per 12 dan 2 itu 1 per 12 dan 2 dikali 2,6. Ini sebenarnya 2,6 ini 1,0. Maka hasil yang kita pilih itu 264.264,7491. Jauh kan bedanya? Nah, lihat karena nilai X2 itu lebih besar dari X1, maka dia itu dikatakan artinya perubahan X dan Dx itu tidak sesuai karena dia semakin menjauh, tidak mendekati titik yang kita cari. Maka karena itu kan dikatakan yang itu terutama di depan itu kita cari yang solusi baru. Nah untuk yang ini itu dia pakai yang ini, dia dimasukkan yang 1,6 ini. Makanya hasilnya itu Gx sama dengan 1 per 1,6 2X pangkat 5 min 1 min 12X min 1 pangkat 1 per 3. Dan dengan nilai awalnya itu 1,0 sama caranya kayak tadi, cuma beda fungsi yang kita pakai. Tinggal dimasukin 1,0 itu gantikan nilai X ini 1,0. Makanya hasilnya itu negatif 1,9015. Nah, kita lanjut untuk mencari nilai X2. Tadi kan X1 tinggal pertama yang sama X2 sudah 1,6 dari kurung 2X 1 pangkat 5 dikali 12X 1 dikali 1 pangkat 1 per 3. Nah tinggal kita masukin nilai X-nya. Nilai X-nya itu tadi kan negatif 1,9015 kan tinggal dimasukin hasilnya itu negatif 2,5931. Nah dengan catatan yang sama kita hitung lagi X3 nya. Kita ketemu itu negatif 5,036. Berarti kan di sini tuh yang dimasukin yang ini kan negatif 2 ini. Ini kan negatif 2. Paham kan berarti ini? Nah kita lihat lanjutnya. Nah kita hitung ulangi lagi step yang sama untuk menghitung nilai X4 nya. Yang dimasukin di sini nilai X nya itu nilai X3 nya. Hasilnya itu negatif 15,8897. Nah, sama seperti yang kasus pertama tadi itu, yang pertama nilai X-nya itu diinverted karena dia itu semakin menjauh, tidak mendekati titik 1 itu. Nah, makanya kita lakukan perubahan lagi. Nah, kali ini kita gunakan yang 2 ini. Kita ingatkan yang 2 di depan ini. Maka dengan nilai awalnya itu X kalian 1,0 sesuai soal, maka X1 itu dengan 1 per 2 negatif 1,6 X 0 pangkat 3 tambah 12 X 0 pangkat 1 tambah 1 pangkat 1 per 5. Tinggal kita masukin ganti nilai X nya itu jadi 1,0, maka nilainya 1,4164. Nah selanjutnya kita hitung X2 nya itu dengan cara yang sama, tinggal ganti nilai X nya itu nanti, maka hasilnya itu 1,4640. Nah, kita hitung lagi X3 nya itu dengan cara yang sama. Pakai yang masukin nilai A nya itu tadi X2 nya 1,4164
A few moments later. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi sintaksnya. Jadi di sini ada sintaksnya udah saya buat, udah kita buat ya. Kemudian yang pertama ini ada CLC, clear sama close all ini untuk menghapus atau membersihkan common window-nya. Nah kemudian setelah itu baru kita masuk ke contoh soalnya. Nah ini dia contoh soal yang tadi sudah dijelasin secara manual tadi itu. Nah ini kita masuknya persamaannya ke sini. Nah baru selanjutnya itu GX ini dia untuk persamaannya, inernya. Baru kemudian nah ini untuk GX ini untuk persamaan iterasinya. Nah untuk X1 ini yang 1,0 ini tebakan awalnya. Ini udah ada di dalam soal. Nah kita masuk ke iterasi fixed point-nya. Nah ini untuk FC ini dia digunakan untuk kita akan melakukan perulangan perhitungan sehingga mendekati akar yang kita cari. Itu sama seperti yang dijelasin tadi waktu secara manualnya. Ini while ini untuk perulangannya. Nah selanjutnya untuk grafik konvergensi ini. Nah ini kita buat sintaknya di sini untuk memunculkan grafiknya nanti. Baru kemudian ya bisa dikatakan aja. Nah baru ini di bawahnya itu ada hasil akhirnya itu. Dia nanti keluar. Ini kita coba runkan. Nah ini hasilnya. Ini untuk gambarnya. Kita lihat ini untuk hasil akhirnya itu bisa dilihat di sini. Tapi di sini tuh dia keluar hasilnya itu setelah perulangan 6 kali. Lihat F sama dengan itu 1,4662. Berarti sama dengan cara perhitungan manual tadi. Ini untuk gambar grafiknya itu ini dia. Ini untuk gambar grafiknya. Nah kemudian nanti kalau misalnya kita mau mencoba contoh soal yang lain, tinggal diganti anunya aja ini. Tinggal diganti soalnya di sini aja, kemudian diganti untuk iterasinya, kemudian untuk tebakan awalnya juga dimasukkan di sini. Itu saja untuk materialnya, MATLAB-nya.